Perkembangan zaman turut berpengaruh pada gaya hidup masa kini yang serba instan. Perkembangan digital dan komunikasi misalnya. Sebagian besar warga di kota besar tanah air kini tak bisa lepas dari aplikasi berbasis online. Banyak jenisnya, namun semuanya beroperasi untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, terutama bagi kaum hawa, khususnya ibu rumah tangga. Malas keluar rumah atau tidak punya banyak waktu, biasanya jadi alasan kaum hawa malas beranjak ke salon. Namun tampil cantik dan menawan jadi tuntutan yang tak boleh dikesampingkan. Yap, peluang inilah yang ditangkap oleh David, seorang penyedia jasa salon online. Di tengah segala kesibukannya, jadwal mereka, kami bisa dengan standar, dengan stylist yang berpengalaman di bidang mereka yang sudah melewati seleksi, bisa didatangkan ke rumah mereka sesuai dengan waktu yang nyaman buat mereka, di tempat yang nyaman buat mereka, sambil mereka tetap supervisi segala aktivitas di rumah mereka. Pelayanan salon online premium ini cukup lengkap, mulai dari penata rambut profesional, peralatan dan produk yang terpercaya, hingga perawatan setara dengan salon pada umumnya. Hadirnya salon online premium mendapat sambutan positif para ibu rumah tangga. Salah satunya Ayu. Di sela kesibukannya mengurus rumah tangga dan anak, Ayu hampir tidak punya waktu untuk merawat diri atau sekedar pergi ke salon konvensional. Kini, berbekal telepon pintar, Ayu tinggal memilih perawatan yang diinginkan. Jasa salon online pun datang dengan segera. Menurut aku sekarang yang berbasis dari aplikasi itu lebih simpel. Aku ibu rumah tangga yang kayaknya kalau mau ke salon terus mesti keluar dulu, belum ngurusin anak, belum ini itu, kayaknya itu agak-agak ribet ya, nggak mempersingkat waktu. Jadi dengan adanya aplikasi ini menurut aku itu sangat-sangat membantu banget buat kita-kita yang punya kesibukan yang banyak tapi masih pengen tampil cantik. Soal harga, tidak banyak berbeda dengan sekali perawatan ke salon, yaitu mulai dari Rp150.000 per perawatan. Namun bonusnya, perawatan bisa dilakukan dimanapun. Lain lagi dengan Desi Bahir. Setahun belakangan ini dirinya jadi pelanggan jasa aplikasi online pengantar makanan dan belanjaan. Waktu yang terbatas dan jarak swalayan yang jauh dari rumah kini tak lagi jadi masalah. Tinggal pilih jenis barang yang diinginkan, voila, tak lama belanjaan pun tiba di depan pintu rumah. Aku udah sangat tergantung banget sih, udah bener-bener kayak males banget untuk belanja bulanan kayak gitu tuh aku udah jarang banget ya, paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi di tengah-tengahnya kalau habis aku udah hampir nggak pernah ke supermarket lagi karena ya lumayan lah ya 30 menit aku ke rumah sakit lagi ke supermarket, aku bisa di rumah sama anak-anak, jadi mendingan aku di rumah aja terus tinggal tunggu kurirnya datang gitu. Ya, berkat hadirnya inovasi aplikasi berbelanja online, ibu rumah tangga pun kini dimanjakan. Urusan belanja terpenuhi tanpa tinggalkan kegiatan. Bagi penyedia jasa berbelanja online, ini merupakan tantangan tersendiri. Kepuasan dan kepercayaan pelanggan jadi nomor 1. Itu sebabnya mutu layanan serta tenaga karyawan tak luput dari perhatian. Selama 2 minggu harus train di situ, habis itu seminggu mereka shadowing shopper yang sudah handal, baru di minggu keempat mereka jalan sendiri. Nah, buat rider juga kita ajarin gimana caranya packaging, kita ajarin gimana caranya membawa barang-barang supaya tidak rusak, dan gimana juga cara memberikan barang-barangnya ke customer kita. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang. Itu berarti sekitar 1/3 penduduk Indonesia sudah melek internet. Jumlah ini didominasi oleh remaja dan kalangan ibu rumah tangga. Menariknya, berdasarkan survei, 5,4 juta netizen yang menghabiskan waktu 3 jam per hari mengakses internet adalah ibu rumah tangga, dengan total 32 juta orang. Menjamurnya aplikasi berbasis online memang dirasa praktis. Namun, ada dampak di baliknya. Salah satunya ketergantungan pada gawai dan timbulnya rasa malas. Jadi misalnya ketika ibu-ibu ini sudah terbantu, dia bisa kemudian punya waktu untuk olahraga misalnya, kalau tadi jadi yang olahraga, atau dia punya waktu untuk melakukan kegiatan sosial, atau mungkin dia bisa belajar lagi gitu. Jadi tetapi itu semua tergantung orangnya. Ada orang-orang yang mungkin terus kemudian malah tidur
atau tidak melakukan apa-apa atau malas-malasan gitu. Nah, itu tergantung orangnya. Tapi kalau orang yang memang misalnya terbiasa untuk selalu aktif dan bergerak, tentu akan mencari alternatif kegiatan yang dinamis dan yang mungkin bermanfaat buat dirinya. Nah, agar tidak tergantung pada jasa layanan berbasis online dan dijauhkan dari rasa malas, ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Selain menghemat pengeluaran, Anda juga bisa mengatur waktu untuk diri sendiri. Pertama, atur jadwal rutinitas. Buatlah catatan tugas apa saja yang harus Anda kerjakan keesokan harinya. Hal ini akan membantu Anda menjalankan tugas dengan lebih teratur dan terarah. Dengan begitu, Anda bisa memiliki waktu untuk diri sendiri. Bangun lebih pagi untuk berbelanja ke pasar. Dengan berbelanja langsung, Anda dapat menawar dan membandingkan harga barang, sehingga pengeluaran jauh lebih hemat. Belanja bulanan. Belilah barang kebutuhan sehari-hari dalam kemasan besar atau dalam jumlah banyak untuk stok bulanan. Jangan lupa buat daftar belanjaan dan beli barang sesuai kebutuhan. Rencanakan menu makanan paling tidak untuk 1 minggu ke depan. Buatlah stok bumbu inti masakan yang dapat disimpan di lemari pendingin, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan langsung. Ini untuk menghemat waktu memasak, sehingga pekerjaan lainnya dapat dilakukan kemudian. Terakhir, sewa asisten rumah tangga atau pengasuh jika diperlukan. Selamat mencoba! Pridanti Andari, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.